Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwafillah, dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman, was-saimina was-saimati wal-hafidhina furujahum والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال أيضا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Ya, alhamdulillah, salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang beriman, yaitu diberikan kesempatan untuk menjalankan satu perintah Allah, yaitu yang namanya berpuasa. Dan puasa ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu puasa fardu, yang mana saat ini kita sedang menjalankannya full selama sebulan. Dan yang kedua adalah yaitu puasa sunnah. Maka apabila seorang hamba mampu mengerjakan dua-duanya, maka tentu itu pasti hal yang lebih utama, yang lebih sempurna. Setidaknya atau seminimal mungkin bagaimana serius, yaitu dalam berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh. Kenapa demikian? Karena begitu banyak Allah limpahkan maghfirahnya, rahmatnya selama bulan puasa Ramadan. Dan kesempatan yang kita jalani saat ini, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita jadikan puasa ini sebagai tazkiyatun nufus, dan jadikan sebagai puasa ini kesempatan kita untuk menundukkan hawa nafsu kita. Mungkin selama 11 bulan kemarin kita sudah banyak, sering dan selalu mengikuti hawa nafsu. Malas dalam beribadah, malas dalam berzikir, malas dalam baca Quran, sedekah dan sebagainya. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini, bagaimana kita maksimalkan, kita usahakan supaya kita selalu menjalankan segala perintah-perintah amal-amalan ketika bulan puasa ini dengan semaksimal kita dan semampu kita. Dikisahkan dalam berbagai riwayat yang telah dinukilkan oleh berbagai ulama, ketika Allah SWT menciptakan nafsu, hawa nafsu, yang mana nafsu ini selalu mendampingi manusia dan selalu mengajak kepada perkara maksiat kepada Allah, mengajak kepada perkara durhaka, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah SWT menciptakan nafsu, maka ketika itu Allah SWT masukkan nafsu ini ke neraka yang begitu panas. Maka ketika si nafsu ini Allah masukkan ke dalam neraka yang paling panas, maka Allah
tarik kembali. Dan Allah katakan, wahai nafsu, siapakah aku dan siapa kamu? Maka nafsu ini dengan lancangnya, dengan sombong yang mengatakan, saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Maka yang kedua kali Rasulullah SAW pindahkan nafsu ini, yaitu ke neraka yang sangat dingin, yaitu neraka Wail. Begitu dahsyat dinginnya neraka Wail ini, apabila satu orang dicelupkan, Allah masukkan dalam neraka ini, maka akan copot sendi-sendi tulang-tulang orang tersebut. Karena begitu dinginnya. Maka si nafsu ini dimasukkan, sehingga ketika ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan yang sama. Siapakah aku dan siapa kamu? Maka yang kedua kali jawaban nafsu adalah yaitu yang sama. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Maka ikhwafillah, kita perhatikan orang-orang, kebanyakan manusia, kebanyakan umat hamba Allah, ketika musim panas dan musim dingin sama seperti itu, tidak ada berpengaruh. Musim panas maksiat pada Allah, musim dingin pun bermaksiat pada Allah SWT. Maka ketika itu Allah SWT pindahkan dalam suatu tempat, yaitu tidak ada dingin dan panas. Allah tempatkan dalam tempat yang lapar dan haus si nafsu tersebut. Allah masukkan ke dalam satu tempat neraka yang memang tempatnya lapar dan haus. Maka ketika itu nafsu ini lemah, dan Allah tarik kembali. Maka Allah katakan dengan pertanyaan yang sama. Maka ketika Allah tarik dari tempat tersebut, barulah nafsu ini mengakui. Ketika ditanya, wahai nafsu, siapakah aku dan siapa kamu? Maka nafsu ini mengatakan, saya adalah hamba dan engkau adalah Tuhanku. Maka puasa ini adalah kita menahan dari lapar dan haus. Ini untuk mentarbiyah nafsu kita, mentarbiyah diri kita, supaya bagaimana diri kita ini ketika datangnya bulan puasa ini kita usahakan, kita maksimalkan, kita tingkatkan amalan kita. Kita belajar menundukkan hawa nafsu kita. Dikatakan dalam tadi yang sudah dibaca dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Yang 10 predikat yang Allah katakan. Tadi yang saya baca sepenggal daripada ayat Al-Ahzab ayat 35. Kalau utuhnya yaitu innal muslimina wal muslimat, sungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, yang berserah diri kepada Allah, wal mu'minina wal mu'minat, dan laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qanitina wal qanitat, dan para laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat, dan laki-laki dan perempuan mereka yang selalu bersedekah, was sabirina was sabirat, laki-laki dan perempuan yang selalu sabar dalam setiap ujian, wal khashi'ina wal khashi'at, dan laki-laki dan perempuan yang selalu khusyuk dalam beribadah, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki dan perempuan yang selalu bersedekah, was-shaimina was-shaimat. Di sini Allah SWT katakan laki-laki dan perempuan yang selalu berpuasa, dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furujahum, dan laki-laki yang selalu menjaga kemaluannya dari hal-hal yang Allah haramkan. Wal hafidhat, dan begitu juga perempuan yang melindungi, menjaga kemaluan dari hal-hal yang Allah haramkan. Wadzakirin Allah, dan begitu juga laki-laki yang selalu menjaga yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya mengingat Allah, tapi wadzakirin Allah katsira, dan selalu memperbanyak daripada memperbanyak wiridannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu dengan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wadzakirat, begitu juga halnya perempuan yang selalu
mengingat Allah SWT dengan sebanyak-banyaknya. A'addallah, maka Allah berjanji akan menyediakan lahum, bagi mereka, yaitu 10 orang golongan tadi, maghfirah. Yang pertama, Allah SWT akan berikan ampunan. Masya Allah. Ikhwafillah, janji orang yang berpuasa dalam ayat ini, yang pertama Allah SWT akan berikan ampunan. Kita hidup perlu dengan ampunan, butuh dengan ampunan Allah SWT. Dan bukan hanya ampunan, wa maghfirah atau ajran azima. Yang kedua adalah pahala yang sangat agung, pahala yang sangat luas, yang sangat besar. Ketika Allah SWT katakan pahala yang sangat agung, sudah pasti Allah SWT yang akan menentukan pahalanya. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Al-Haqqah ayat 24, wa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini ayat untuk orang-orang yang berpuasa. Nanti ketika mereka masuk surga, Allah akan berfirman, kulu washrabu, makanlah, washrabu, dan minumlah kalian, hani'a, yaitu dengan kenikmatan. Jadi untuk orang-orang yang selalu berpuasa, ketika hidupnya, selama hidupnya berpuasa penuh dengan cara baginda Rasulullah SAW dan yang diridhoi oleh Allah SWT, maka nanti di akhirat, di surganya Allah SWT, Allah akan perintahkan makan dan minumlah dengan kenikmatan. Kita tahu kalau kita makan di dunia, mungkin sekali enak, kedua enak, 3 piring enak, mungkin 4 jadi enak. Tapi nanti di akhirat Allah SWT, kita semakin makan yang pertama dengan makan yang kedua, semakin nikmat. Jadi Allah akan sempurnakan kenikmatan kekurangan ketika di dunia. Bima aslaftun, dengan sebab pekerjaan, amalan mereka yang kerjakan, fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lewat. Maka Imam Waqi mengatakan, maksud dari ayat ini adalah hiya ayyamus shaum idh tarakaha fihal akla wasyarb, yaitu mereka hari-hari ketika berpuasa yang mana mereka telah meninggalkan, idh tarakaha, mereka telah meninggalkan, yaitu makan dan minum, fiha, di dalam hari-hari berpuasa. Itu meninggalkan apa? Meninggalkan al-akla, makan, wasyarba, dan minum. Maka begitu besar keuntungan orang yang bisa menahan lapar dan haus ketika di dunia, maka nanti kita di akhirat Allah akan sempurnakan. Ikhwafillah, untuk mendapatkan daripada semua pahala ini, keuntungan ini, kita perlu dengan berkorban, bersungguh-sungguh dalam berpuasa kita saat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat oleh Allah SWT dengan predikat orang yang bertakwa dan orang-orang yang mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.